Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana Bahar bin Smith, orang yang selama ini juga keras seperti Rizik Syihab, sepertinya sudah lama saya tidak mendengarkan suara kerasnya. Tapi kali ini saya menemukan sebuah video yang beredar di media sosial mengenai kemarahan dia, ataupun mungkin dia tersinggung dengan potongan pidato Presiden Prabowo yang menyebutkan bahwa kalau mau kabur, kabur aja ke Yaman. Setelah beberapa waktu lalu Rizik Syihab tersinggung, sekarang orang ini lagi teman-teman. Dan apakah keduanya sudah OTW ke Yaman? Waduh, nanti kita simak videonya seperti apa. Karena selain itu, saya juga punya tayangan di mana Tifa, salah satu tersangka klaster kedua, lagi-lagi kena skakmat oleh kuasa hukum Pak Jokowi, yakni Bung Rifai. Dan juga ada penjelasan yang sangat luar biasa dari Ibu Irma Suryani mengenai kasus ijazah Pak Jokowi ini, yang dimana Roy Suryo memang ini sangat diragukan keahliannya, sangat diragukan pendidikannya, bahkan sangat diragukan mungkin kewarasannya gitu ya kan. Nah, terakhir saya punya tayangan yang tidak kalah menegangkannya, di mana Ade Armando sepertinya bangkit melawan PSI. Benarkah begitu? Nanti kita simak teman-teman ya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Giliran Habib Bahar nasihati Presiden Prabowo. Siapapun presidennya, kalau ada yang baik, bilang baik. Kalau ada yang buruk, bilang buruk. Betul? Betul? Presiden ngomong, kalau ada yang ngomong Indonesia gelap, apa buram, apa dia bilang? Kalau ada, apa dia bilang? Matanya buram. Bukan, kalau yang Indonesia gelap, kalau ada yang bilang Indonesia gelap, itu buram. Ini rakyat, nggak pantas presiden ngomong kayak begitu, betul? Kalau nggak mau, kabur aja ke Yaman. Goblok. Masa presiden ngomong begitu? Masa musuhi rakyat sendiri? Hah? Saya tanya, pantas nggak presiden ngomong begitu? Pantas nggak? Kepada Pak Rizik Syihab, jangan suka melecehkan negara kami lah. Sampai udah hidup enak di sini dan sampai bisa berkarir di sini, hidup yang tenang di sini. Nggak usah melecehkan lah. Betul. Nggak usah melecehkan apa namanya Pak Presiden atau Mama Jenderal siapa dengan kata-kata yang tidak senonoh. Apalagi sampai mengatakan menjulukannya ini monyet, ini monyet, ini monyet. Kalau semuanya monyet, andanya siapa? Waduh. Anda siapa? Anda nih kadang-kadang mulutnya Anda tuh mulutnya kurang ajar. Ini nggak akan berhenti kecuali kalau disumpel pakai tanah itu. Wow. Apapun alasannya, ketika tujuannya menghancurkan negara kesatuan Indonesia, maka kita PWI Laskar Sabila siap berjuang untuk bangsa, siap berjuang untuk negara, siap berjuang untuk pemerintah yang gitu ya. Nah, yang penting apa? Tadi lihat ekspresinya si Toyib Fanan itu. Splash. Hampir mirip-mirip kayak si Dokter Resmond hasil ulangan Pak gitu. Kambu. Kalau Toyib Fanan ini hampir zombie. Jelek sekali. Dia nggak bisa tadi. Pada saya tunggu dia, biasanya kalau dia keluar kan ya gitu. Kalau podcast kan dia gitu ya gitu. Ini kayaknya LCD-nya udah kena sih teman-teman. Kayaknya LCD-nya udah kena nih, atau prosesornya kayaknya udah kena nih, mesinnya udah kena nih. Tapi ya memang kemarin itu Mas Agri Fanani sempat diperiksa oleh Polda Metro karena laporan dari Roy Suryo. Tapi ya santai aja teman-teman, orang nggak ada yang tegang-tegang kok. Ya Roy, kau mungkin sekarang ngomongnya ya kayak sudah menang gitu kan, kayak sudah berada di atas angin. Tapi waduh, kita nggak tahu nasib kau beberapa minggu ke depan, Roy. Kita nggak tahu. Nanti takutnya kau yang duluan diborgol, Roy. Tadi nggak bisa, atau dia biasanya pakai macam-macam itu ya, menunjukkan tadi kayak kucing kecemplung selokan aja gitu. Kena tipu kau tuh, kena tipu. Kayak ayam sayur lah pokoknya. Nah, dan inilah teman-teman yang semua lihat. Alah. Insya Allah ya. Kemarin udah bilang insya minggu Allah, depan ya. saya katakan juga insya Allah minggu depan itu memang Loh, kok minggu depan lagi gimana saya sih? bicara itu udah pada dari hari lalu, ini. minggu lalu ya. udah bilang minggu Artinya minggu ini Mas, silakan boleh iya. tanggapi Mas terakhir. Dia bohong tuh udah sering banget ya. Tahun lalu itu sudah bilang bulan Juli. Oh Agustus akan
semua udah lengkap. Saya nggak Nanti pernah juga ngomong ada dengan itu ada Aceh. rekamannya Dia ada. itu dari Aceh. Ada rekamannya. Silakan kalau Saya- mau- Mana rekamannya? Buka, coba. Terus Mana akhir ada? tahun lalu bilang, Kalau- oh ini awal tahun depan. Ya, Ini awal sudah tahun depan ada. saya ngomong, ya. Lah iya. Tapi tuh, apapun bohong nanti kan? Anda siap ya Mas Atas Rosi sebelum berarti? Sangat siap, apalagi menghadapi orang-orang termul palsu kayak gini nih yang Termul tadi mau palsu nunjukkan kartu katanya. Pradi. Aduh, Oke, apa baik. kartu Pradi gak ada hubungannya. Baik, cukup. Saya ke Kalau Prof. udah dulu lawyer, ya. nggak ngerti Baik Mas lah, Rosi, gitu. baik. Kita Jadi menyadari wajar-wajar saja 4 itu bulan ini menurut menurut Anda? saya itu adalah wajar karena ini prosesnya juga apa ya luar Menurut biasa. Andi Aswan yang Karena avokat itu tadi. kehati-hatian dari pihak penyidik juga dibutuhkan begitu. Karena atensi publik yang sangat luar biasa untuk itu. Pertama itu, dan kedua saksi-saksinya pun juga banyak untuk diperiksa. Apalagi saksi ahli yang diminta ya yang mereka ajukan itu tidak sesuai dengan schedule. Ditundalah 2 minggu, ditundalah ke 3 minggu, 4 minggu. Sampai sekarang kita juga nggak tahu di mana sih saksi ahli mereka sebetulnya yang mana gitu loh. Kan nggak jelas untuk itu. Itu Rocky pasti Gerung ada saksi ahlinya. dibutuhkan waktu untuk itu. Ya kita yang saya katakan tadi, ya kalau misalnya minta dihentikan, ya apa? Kan ditanya oleh Pak Budi kan, apa alasan untuk dihentikan gitu? Kalau bicara Banyak, dari makanya A sampai B baca mengatakan semua yang disalahkan oleh Belajar lagi deh. mereka ini Apokatnya adalah ya. Polda Metro Jaya, ya menurut saya itu adalah pihak dari mereka. Yang kemudian Polda menyarankan RJ begitu. Ya ada 2 untuk menghentikan proses dari Aduh, ini ketersangkaan mereka ini. apokatnya Kan belajar ada 2. lagi ya. Satu adalah restoratif justice yang telah dilakukan oleh Rismond, oleh Bang Egy Sujana Belajar dan lagi. DHL. Yang kedua ada pra peradilan. Dari awal pun kita mengatakan Bukan orang hukum, lakukan ngomong pra hukum, ya peradilan. repot lah. Ingat di kubu mereka ini kalau kita lihat terjadi ada suatu disharmonis di antara mereka antara PH Ahmad Khozinuddin. Nggak ada dengan itu, ini koordinator ngaco nih, PH dia, nggak ada. Yaitu Refli Harun. Kompak semua Karena gitu. Khozinuddin ini kan selalu Panik. mengatakan siap tempur di Siap pengadilan. tempur untuk Siap tempur ijazah. di pengadilan. Jangan salah, Tetapi makanya kalau telinganya Redwana dipakai. tidak mau. Telinga dipakai ya. Dia tidak mau untuk tempur di Telinga pengadilan. pakai, mata dipakai. Dia mencari celah, Siap tempur untuk batal demi ijazah. hukum. Panik Ditanyakan dia, batal panik demi dia. hukum seperti apa? Kan nggak jelas. Ya, jadi Aduh, kalau ini kita melihat di militer sini, nih. apa Avokat yang dilakukan palsu ini ini, militer ya? ya itu adalah Kacau lah kepanikan ini. yang dihadapi Jadi oleh Anda mereka. melihat Mas Roy Suryo Avokat meminta palsu ini, hukum itu karena melintir-melintir kepanikan. Scientific base kami menyatakan ijazah yang disebut sebagai ijazah Scientific seseorang base, itu ngeri palsu. kali. Ya, dengan taraf kepercayaan 99,9%. Nah, ini yang harus diuji dulu. Ini adalah causa prima. Dalam bahasa kedokteran ini adalah etiologi dari semua peristiwa ini. Tetapi mereka ini buru-buru karena ketakutan atas pembuktian terhadap kehasilan ijazah ini, Kok mereka ketakutan? buru-buru mengkriminalisasi kami dengan Mengkriminalisasi. pasal-pasal overcharge. Untuk apa? Supaya kami bukan hanya sekedar jadi Galileo 482 tahun yang lalu, 500. Kami ini diperlakukan seperti Socrates 2500 tahun yang lalu. Ngeri kali itu Socrates. dibunuh dengan racun karena dia menyatakan kebenaran kepada penguasa. Waduh, ngeri kali Socrates katanya. Padahal yang sangat galak dulunya, yang sangat garang dulunya, ayo Jokowi, laporkan dengan dugaan pencemaran nama baik. Nanti kita tarung pembuktian di pengadilan. Giliran dilaporkan kayak perempuan ini ngomongnya nih. Aduh, kasihan sekali lo ya. Kok kasihan? Kok semakin hari saya melihat orang ini kok kayak orang ketakutan masuk bui, kayak orang ketakutan untuk pembuktian di pengadilan. Kok kayak ayam sayur gitu. Apakah memang Anda tak punya bukti? Masa kita kembali 2500 tahun yang lalu? Ini abad 21. Sungguh sangat jahat kepada semua. Oke. Jahat. Terima kasih. Bang Rifai. Oke, jadi saya coba flashback ke belakang ya. Jadi Pak Jokowi sendiri tidak ujuk-ujuk membuat laporan. Pertama kali beliau meminta kepada kami untuk memberikan somasi terbuka agar ini tidak dilanjutkan. Jadi sudah dengan peringatan dulu ya. Nah setelah somasi terbuka yang ada Bang Roy menantang Pak Jokowi, ayo lapor sendiri langsung. Betul. Kami hitung kajian dulu segala macam, akhirnya kita melakukan laporan polisi. Laporan polisi pun kami tidak reaktif, kami biarkan penyidik bekerja objektif. Tapi apa yang terjadi, kami pun digugat 5 kali, dilaporkan 2 kali kan. Jadi jangan salah, kami baru menggunakan satu upaya hukum, sudah dituduh kriminalisasi dan segala macam. Sementara kami digugat 5 kali, dilaporkan 2 kali di Barreskrim dan Polda DIY. Kami tidak reaktif ya. Kami ikuti semua hak hukum mereka, kami ikuti Pak Jokowi bolak-balik diperiksa.
ya, tidak menuduh juga dijolimi, dikriminalisasi, tidak, ya biarkan dia mengalir ya. Nah, sekarang satu upaya hukum ini sisa yang sedang berjalan. Oke. Menurut saya kita tuntaskan saja, apalagi hari ini kita semua bisa lihat bagaimana Pak Roy dan Dr. Tifa yakin betul ini palsu, mantap betul gitu ya. Sementara Pak Jokowi yakin ini asli, beliau juga punya harga diri untuk harkat martabat untuk dijaga. Maka jalan terakhirnya apa? Jalan terbaik adalah kita Pengadilan. dukung persidangan, kita buat persidangan terbuka, diikuti masyarakat, diikuti media, agar ada terang benderang ya. Karena bagaimanapun putusan pengadilan ini bersifat lex judicata. Apa namanya, suka tidak suka dia akan mengambil keputusan dan keadilan menurut jalannya gitu. Jadi menurut saya ya boleh-boleh saja berdebat di ruang-ruang seperti ini, tapi bagaimanapun juga mari kita dorong upaya persidangan, dan forum yang ditawarkan Bang Refli menurut saya nggak tepat karena tidak konstitusional. Kan nggak apa-apa dikeluarin aja, apa masalahnya? Jadi begini, Pak Jokowi itu kan presiden, orang nomor 1 loh. Ya. Kemudian dia sudah menyerahkan, sama kayak kita Bar, waktu kita mau jadi caleg, kita kan menyerahkan ijazah yang sudah dilegalisir, sama beliau. Beliau mengatakan itu ke saya. Terus apa lagi? Ngapain saya harus liatin gitu loh? Kayaknya kok saya nggak mau juga kemudian diperintah mereka untuk membuktikan itu. Ya, yang harus membuktikan itu yang mendalilkan, kata dia. Yang harus membuktikan itu adalah KPU, Bawaslu, UGM. Dia bilang, kenapa harus saya? Terus saya sudah melaksanakan hak saya, tugas saya, kewajiban saya kepada institusi yang berwenang untuk itu, gitu loh Bar. Karena menurut saya kalau saya jadi dia juga nggak mau diperintah begitu, karena nggak benar juga. Iya. Nah, satu yang ingin saya sampaikan, satu lagi Bar. Contoh misal, kayak misalnya Pak Roy Suryo nih ya, yang mengatakan bahwa sebagai seorang pakar telematika misalnya, dia melihat huruf dan lain sebagainya, yang mohon maaf gitu. Dia boleh mengatakan bahwa dia ahli, tapi siapa juga yang boleh juga mengatakan bahwa dia bukan ahli, karena secara disiplin ilmu dia tidak punya keahlian untuk disebut pakar telematika. Kan seperti itu. Tapi saya nggak tahu kenapa beliau terus menerus ini ya ikut-ikutan untuk di dalam hal-hal yang berkaitan dengan telematika. Nah, kalau kemudian masyarakat saya yang mempertanyakan, ngapain sih dia kok kayaknya ribut banget, bising banget sih soal ijazah Pak Jokowi ini gitu. Itu juga menjadi pertanyaan masyarakat terhadap beliau. Dan kalau masyarakat kemudian mengatakan kepada beliau juga bahwa dia adalah ahli telematika palsu misalnya, kan juga dia nggak boleh ribut juga gitu. Dan ketika dia kemudian digugat, diadukan, dilaporkan, tiba-tiba saja PSI menyatakan, atau ketua hariannya PSI menyatakan nggak akan ada bantuan hukum buat Grace karena itu urusan pribadi. Buat saya itu, Grace sendiri kan nggak pernah bilang bahwa itu urusan pribadi dia. Dia bicara sebagai seorang, saya lupa, dia di Dewan Pembina ya, tapi sebagai apa saya lupa. She represents PSI pada dasarnya. Dan kemudian tiba-tiba saya dikatakan nggak akan dibantu. Buat saya itu, ya mungkin tamparan kedua ya, setelah taruhlah tamparan pertamanya saya ya, tamparan keduanya adalah Grace. Saya betul-betul kayak kehilangan arah gitu, bukan kehilangan arah, kehilangan, mungkin nggak sampai hilang, tapi menurun kepercayaan saya terhadap PSI. Ini saya ngomong begini bukan karena saya udah mundur ya, tapi kalau saya masih berada di sana, saya juga akan ribut. Ya bayangan saya, misalnya saya tetap menjadi anggota terus, Grace melakukan hal semacam itu, dan kemudian ketua atau pimpinan PSI menyatakan itu. Untungnya bukan dari Mas Kaisang ya, untungnya dari ketua harian. Dia bilang nggak akan dibantu. Saya akan ribut itu di dalam PSI, atau menyatakan protes atau macam-macam lah, karena nggak bisa diterima itu sikap semacam itu. Ya saya berharap saja Grace akan bisa bisa selamat. Ya saya sih percaya sebetulnya secara hukum mestinya sih memang dia tidak bermasalah ya. Tapi paling tidak dia cukup sabar lah untuk menerima kenyataan bahwa dia tidak didukung oleh PSI secara legal ya. Itu yang pertama ya. Pertama adalah saya harus kaitkan dulu dengan perkembangan terakhirnya buat saya adalah apa yang terjadi pada Grace itu sangat menyedihkan. Nah kalau saya, jadi gini,
mungkin Bung Budius harus paham nih. Saya merasa ketika itu memang harus memilih untuk mengundurkan diri. Kalau Anda bilang, ada nggak tekanan gitu ya? Sebetulnya gini, saya udah dengar ya suara-suara di dalam PSI yang mengatakan bahwa saya harus diberhentikan, dikeluarkan. Saya itu adalah orang sosok yang jadinya mengganggu. Wow, mengganggu. Apa sih namanya, rebrandingnya PSI. Yang sampai sekarang saya juga belum paham tuh. Yang disebut rebranding tuh apa gitu ya. Tapi untuk bisa mendekatkan diri pada pemilih-pemilih muslim misalnya. Nah itu dikatakan bahwa saya sebaiknya tidak lagi berada di PSI. Itu saya sudah dengar. Walaupun belum ada orang yang, sampai sekarang tidak ada orang yang ngomong langsung saya. Anda tuh harus keluar dari PSI atau Anda harus berhenti dari PSI. Tapi saya tahu ada suara-suara itu di dalam PSI. Tapi supaya jangan salah paham, saya harus mengingatkan PSI yang sekarang itu mengalami perubahan. Ya betul, ada perubahan. Dari PSI yang di masa lalu. Tapi kan Anda tahu juga bahwa pada saat yang sama, PSI sedang mengalami perubahan. Ketika Anda mungkin sudah dengar lah, pasti dengar lah, Anda kan pemerhati politik. Ada banyak orang-orang luar, dari luar PSI yang bergabung, dan ini sebenarnya orang-orang yang sangat potensial dianggap untuk bisa meningkatkan suara PSI. Nah, yang harus disebut secara khusus adalah teman-teman dari Nasdem. Ya. Makanya ketua hariannya PSI sekarang itu adalah Pak Ahmad Ali, adalah dulu, saya nggak tahu di Nasdem dia apa ya, tapi dia orang Nasdem. Dia keluar, dia masuk PSI. Juga ada orang yang juga cukup terkenal seperti Bestari Barus yang dulu anggota DPR kan ya. Terus dia juga masuk ke PSI. Dan ada beberapa orang-orang lainnya. Ini mengubah PSI sebenarnya. Ketika ini terjadi, artinya beberapa bulan ini terjadi, saya merasa ini mudah-mudahan menjadi sebuah perkembangan yang baik. Karena ini orang-orang lama nih. Orang-orang yang senior politik udah lah. punya konstituen di berbagai tempat. Misalnya saja yang paling gampang adalah menyebut konstituen di Sulawesi Selatan. Ya, mereka kan datang dari Sulawesi Selatan. Yang tadi saya sebut nama-namanya itu. Sulawesi Tengah. Nah ini akan meningkatkan suara itu. Dan mereka diharapkan bekerja keras nih buat PSI, bekerja sama dengan anggota-anggota PSI yang lama. Harusnya itu menjadi sesuatu yang bagus, sesuatu yang baru. Sesuatu yang bisa meningkatkan suara PSI. Tapi dalam kasus yang saya alami, saya melihat perubahan ini sebetulnya jadinya membuat PSI meninggalkan nilai-nilai lama yang didukung, yang diperjuangkan. Sebagai contoh yang paling gampang adalah nilai-nilai pluralisme, keberagaman, penghargaan terhadap kebinekaan, ya. Kan itu menjadi ciri khasnya PSI sebetulnya. Nah dalam kasus ini yang terjadi adalah karena teman-teman baru ini masuk ke PSI dan berpikir untuk bisa meraih suara-suara kelompok-kelompok tanda petik ya, kelompok-kelompok Islam, maka kita jangan berbenturan dengan kepentingan kelompok-kelompok Islam. Partai Umat itu 0,4% di 2020. 0,4 loh. Ya, kalau ada kan waktu itu kan menarik juga. Sebetulnya begitu Pak Amin Rais keluar dari PAN, kan ada tanda tanya tuh waktu itu, ada pertanyaan waktu itu di kalangan surveyor, pengamat politik dan seterusnya. Ini nanti suara PAN apakah akan terbelah dua? Apakah suara PAN akan habis tergerus oleh Pak Amin Rais? Yang notabene adalah pendiri PAN misalnya gitu. Simbolnya PAN selama ini. Apakah kemudian suara umat akan lebih besar daripada PAN? Ternyata kan jangankan lawan Pak Prabowo, lawan Pak Zul aja kan juga kalah. 2 kali ya. Pak Amin Rais itu pertama dalam pertarungan perebutan ketua umum. Pak Zul maju, Pak Amin Rais mengajukan calon yang lain. Ternyata konstituen PAN itu lebih memilih Pak Zul. Yang kedua adalah pertarungan pemilu. Antara suara PAN dengan suara umat, jauh suara PAN di atas suaranya Partai Umat. Termasuk kandidasi Jadi kalau bicara Pak Amin Rais itu nggak usah dibenturkan dengan Pak Prabowo, dengan Pak Zul aja udah pasti kalah. Nah teman-teman, ini sangat menarik nih kasus Bung Ade Armando, PSI dan juga Grace Natali
yang sepertinya sedang hangat-hangatnya gitu, sampai-sampai kemarin Grace Natali juga sempat melakukan konferensi pers dan menjelaskan apa-apa yang menjadi concernnya dalam pelaporan terhadap dirinya terkait dengan video dari Bapak Muhammad Yusuf Kalla, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia 2 periode. Tapi saya pengen nanya ke kalian yang nonton video ini sampai detik ini, gimana menurut kalian tentang penjelasan dari Bung Ade Armando tadi yang mengatakan beliau ini sedang ditekan di PSI, ada suara-suara sumbang yang mengatakan dia harus keluar dari PSI karena bisa menghambat pemilih-pemilih Islam, dan juga ya Bung Ade Armando kecewa atas statement dari ketua hariannya yang mengatakan tidak akan ada bantuan hukum dari PSI dan lain sebagainya. Ya, kalau kita lihat memang PSI ini sekarang sudah bertransformasi menjadi sebuah partai. Ya, partai yang mungkin sama lah dengan partai-partai lain, selalu menjaga wibawanya, selalu menjaga mungkin rel-relnya agar tidak keluar gitu, agar tetap menjadi sebuah partai yang bisa diminati oleh semua kalangan, semua umat. Karena kan memang Ade Armando ini dan kawan-kawan yang lain aktif dan concern di isu radikalisme gitu waktu 5 tahun lalu kalau nggak salah, ya masih pemerintahan Pak Jokowi. Ya mungkin waktu itu masih bisa berlayar lah. Cuman sekarang isunya ini sepertinya sudah mulai bergeser dan orang-orang di PSI juga sudah mulai berganti. Ada yang masuk, tokoh-tokoh senior yang mungkin perjalanannya dalam dunia politik sudah sangat sepuh. Makanya mereka sangat menjaga eksistensi PSI-nya. Jangan sampai apa yang mereka bangun selama ini itu akhirnya runtuh karena segelintir kader. Tapi ya saya tidak mau berspekulasi lebih jauh. Saya ingin melihat dan mendengarkan pendapat kalian di kolom komentar. Karena ini partai sangat menarik sebenarnya teman-teman. Partai ini sangat menarik. Cuman ya karena adanya kasus pelaporan terhadap Grace Natali dan juga Ade Armando, ya akhirnya orang menjadi lebih berpikir. Dan juga kalau kita lihat di media sosial, banyak sekali perdebatan, pertentangan antara Budius dengan anak-anak muda, konten kreator pendukung PSI. Ini kan saling saut-sautan. Ada Ibu Diana Murni dan juga Budius. Ini saya nggak tahu nih harus berkata apa terhadap pertentangan ini. Cuman ya saya tetap ambil jalan tengah. Saya tidak memihak PSI. Saya juga tidak memihak kepada Budius dan kawan-kawannya. Ya saya tetap di YouTuber Nusantara teman-teman. Kita hanya bisa melihat, kemudian mungkin sedikit menganalisis, dan ya kita tunggu saja ya bagaimana kelanjutan kasusnya. Tapi mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.